ujung, Kakak Ahmad Fuadi, saya yakin semuanya banyak yang sudah baca buku-bukunya. Negeri Lima Menara. Siapa yang nonton filmnya juga waktu itu? Keren ya? Alhamdulillah. Yang terakhir bukunya Anak Rantau. Anak rantau ya. Anak Rantau. Dan memang ini aslinya santri. Walaupun saya tahu ceritanya, sempat ketika disuruh mondok masuk pesantren, sempat tidak mau. Gimana ceritanya Kak? Ya jadi dulu saya sekolah sanawiyah, madrasah sanawiyah di pinggir Danau Maninjau. Nah waktu sanawiyah itu nilai saya alhamdulillah terbaik. Dan saya sangat pede untuk bisa masuk SMA terbaik. Cita-citanya mau masuk SMA terbaik terus pergi ke luar negeri. Saya melapor ke ibu saya, kalau di Minang manggil ibu itu Ama. Ya. Mak, ini nilai saya baik untuk masuk SMA terbaik. Ibu saya bilang, nak kalau nilai seperti ini kamu nggak boleh masuk SMA, kamu harus masuk pesantren. Oh itu saya galau 3 hari 3 malam itu. Wah cita-citanya mau masuk SMA kok disuruh masuk pesantren. Kenapa begitu? Karena bayangan saya dulu masuk pesantren itu artinya nggak lulus di SMA. Atau nilainya kurang baik. Atau sebagian masyarakat waktu itu berpikir kalau nakal awas masuk pesantren. Saya bilang saya nggak kayak gitu. Nah saya menolak ibu saya. Tapi apa yang terjadi setelah 2 hari saya berpikir kalau saya melawan sama ibu resikonya berat. Resikonya jadi batu. Itu malin kundang itu di Minang itu dimasukin ke kepala kita tiap hari gitu. Brainwash gitu ya. Jadi setelah 2 hari 3 hari saya bilang, Mak kalau memang saya dipaksa masuk pesantren saya akan pergi. Tapi setengah hati. Pergi kemana? Sekalian aja saya yang jauh. Jadi saya mondok di Ponorogo, di Gontor. Dari kampung saya itu 2000 km. Naik bus 3 hari 3 malam. Pakai pecah ban, pakai mabuk darat. Untung nyampe juga gitu ya. Jadi itu perjuangan berat 15 tahun merantau jauh dari kampung setengah hati. Awalnya gitu tuh Mbak Nana, tapi untung jadi buku jadinya. Akhirnya jadi buku. Jadi buku. Kak Fuadi, apa sih yang didapat? Saya ingat Anda pernah cerita, Anda justru mengenal Indonesia ketika di pesantren. Apa maksudnya? Dulu saya dari kampung itu berpikir saya akan sampai di sebuah tempat yang lebih ramai, yang lebih kota dari kampung saya. Karena kampung saya di zaman itu ke kota aja harus nunggu bus lama. Nyampe di sini di kampung lagi gitu ya. Tapi ini kampung ajaib ternyata. Begitu saya masuk ke pintu gerbang pesantren, saya bertemu 3.000 orang yang datang dari ujung Indonesia, dari Papua sampai Aceh. Untuk pertama kali dalam hidup saya kenal Indonesia ya di pesantren. Untuk pertama kali saya tahu gaya-gaya setiap budaya itu di pesantren. Dan untuk pertama kali saya sadar saya bagian Indonesia. Nah yang menarik lagi gak cuma kenal Indonesia. Teman-teman saya ternyata ada yang datang dari luar negeri. Ada yang dari Australia, Malaysia, Singapura, ada yang dari Afrika, ada yang dari Eropa. Dan kemudian saya merasa saya nggak cuma orang Indonesia, I'm a global citizen. Saya warga global. Di tempat yang sangat terpencil, di sebuah kampung, di sebuah pesantren, saya kenal Indonesia dan kenal dunia. Melihat Indonesia justru dari pesantren. Benar. Dan Anda kan sekolah di mana-mana. Setelah itu mendapat beasiswa kemana-mana. Sekolah ke Singapura, ke Amerika, ke London. Tapi justru Anda katakan sempat yang paling berarti atau pelajaran paling berharga yang didapat justru ketika di Gontor. Iya, karena pesantren itulah bermula bagaimana semangat menuntut ilmu itu ditanamkan. Di Gontor waktu itu kiai kami bilang, kalian keluar dari sini paling tidak punya 4 hal. Pertama berbudi tinggi, kedua berbadan sehat. Nah Pak Menteri berbadan sehat itu. Ketiga berpengetahuan luas. Keempat berpikiran bebas. Itu ditanamkan sampai sangat mendalam. Dan waktu itu saya berpikir, oh ternyata nuntut ilmu itu nggak cuma di sini. Boleh lintas apa saja. Lintas geografis, lintas budaya, lintas bahasa. Dan itu membakar semangat saya untuk bisa terbang kemana saja untuk belajar. Sampai kapan saja. Dan dari cerita itulah lahir novel fenomenal Negeri Lima Menara yang juga sudah difilmkan. Kita lihat cuplikannya yang ini.
Liv, aku akan jadi orang besar itu. Kalau saya mah jadi ketua partai, tapi ngajar di kolong jembatan. Kan double jadinya ya. Ingat, bukan yang paling tajam. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia yang akan berhasil. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Kita bikin janji Mi di menara ini. Nanti kita akan bertemu dengan foto menara kita masing-masing. Alif, kemana mimpimu? SMA di Bandung, terus ke ITB. Kau pikir saya mau menara cuma bakso? Tidak ada hubungannya dengan itu. Aku memang dari awal nggak mau di sini. Manjada wajada, manjada wajada, manjada wajada. Itu yang selalu ditekankan. Iya, itu bahkan diajarkan di minggu pertama waktu pesantren dan diajarkan dengan cara yang khas. Seperti apa? Teriakan bersama-sama. Jadi biasanya ustadznya akan menulis, itu pelajarannya nama mahfuz. Sebentar Kak. Mumpung di sini lagi ada ribuan orang, kita langsung dong praktek. Oke, prakteknya mudah-mudahan masih ingat. Jadi anggap ini saya ustadznya ya. Oke. Para hadirin ini santrinya. Biasanya ustadznya akan bilang gini. Qulu jama'atan manjada wajada. Terus semuanya disuruh teriak. Kita coba ya. Qulu jama'atan manjada wajada. Manjada wajada. Nih bayangkan cita-citanya dipegang di tangannya, diteriakkan. Bayangkan cita-cita itu kita doakan, kita tekadkan, insya Allah akan tercapai. Amin. Manjada wajada. Manjada wajada. Manjada wajada. Wah ini santri semua ternyata nih. Terima kasih. Manjada wajada.